tulis, yaitu judulnya Setahun di Kongo, Bu ya. Bisa tolong diceritakan sedikit, Bu, latar belakang pemikiran ditulisnya buku ini seperti apa, Bu ya? Latar belakang penulisan buku ini itu yang seperti apa nih? Yang untuk kenapa blueprint pemikiran buku ini ditulis itu apa sih latar belakangnya? Tujuan ditulisnya buku ini? Ya. Pertama itu yang mendorong saya untuk menulis ini, saya ingin memberikan kenang-kenangan pada TNI Angkatan Darat dalam sebuah tulisan berdasarkan pengalaman pribadi secara langsung saat saya bertugas sebagai pengamat militer di Kongo tahun 2008. Kira-kira ketika Ibu bertugas, pengalaman apa sih yang banyak Ibu alami ketika itu gitu loh, Bu? Pengalaman apa aja ketika jadi petugas perdamaian di Kongo itu sendiri yang dulu pernah Ibu alami, itu apa yang masih ter-remind? Pengalaman itu pada saat saya bertugas sebagai senior officer, saya banyak bertemu dengan masyarakat setempat dan saya membantu mereka dalam menghadapi kondisi mereka yang tidak baik. Misalnya mereka itu membutuhkan bantuan kesehatan. Nah, pada saat itu mereka melaporkan kepada masyarakat setempat dan saya sebagai peacekeeper, saya harus bisa memberikan masukan kepada komandan dan juga pada saat membangun sekolah, mereka juga menyampaikan kami kesulitan di sini. Banyak anak-anak ingin bersekolah, tapi karena kondisi bangunan tidak bagus, jadi mereka itu melaporkannya ke saya, sehingga saya memberikan masukan kepada komandan supaya kami setiap patroli memberikan input yang terbaik kepada komandan agar bisa direalisasi. Itu sambil patroli, saya tetap memberikan masukan kepada mereka karena setiap saya patroli, mereka bilang tolonglah kami, Bu. Memang saya lihat sendiri sekolah itu bukan seperti sekolah, anak-anak ke sekolah itu nggak pakai baju dan gurunya juga sangat perhatian. Jadi disitulah saya merasa apa yang harus bisa saya perbuat buat mereka di sini selama saya jadi peacekeeper. Tapi itu yang saya laporkan ke komandan saya dan bulan-bulan berikutnya kami sudah mengaksi untuk memperbaiki sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan di sana. Berapa lama, Bu, bertugas di Kongo dari awal pengabdian itu, Bu? Saya bertugas di sana 1 tahun. 1 tahun itu bukan waktu yang ini ya, termasuk karena suasana di sananya itu tidak seperti di Indonesia, jadi kita harus banyak bertengkar rasa dengan penduduk setempat karena budayanya yang berbeda dan juga kebiasaan mereka, kita harus banyak berempati lah. Mereka ketika Ibu berempati itu sendiri, mereka menunjukkan rasa empati yang sama atau welcome sekali apa gimana? Mereka sangat welcome sekali, terutama karena mereka lihat saya, dikira tuh where I come from, dikira saya dari Cina. Saya bilang I'm from Kongo. Saya bilang itu mereka nggak percaya, saya bilang I'm from Indonesia. Akhirnya mereka karena melihat saya baik, mereka minta berfoto, bahkan minta pesan saya setiap patroli suka membawa makanan, itu saya bagikan mereka. Setelah mereka melihat kok beda ya warga Indonesia, kalau patroli suka memberikan sesuatu kepada masyarakat setempat, menjalin komunikasi yang baik. Itu yang saya lihat. Terus ini, Bu, ketika Ibu menulis buku, sebenarnya message apa yang ingin disampaikan kepada pembaca, Bu, dengan buku ini ditulis? Message ini saya sampaikan itu agar wanita TNI yang bertugas di misi perdamaian itu bisa memberikan kontribusi yang baik dan bisa menjaga nama baik wanita Indonesia dan mempunyai dignity untuk dirinya sendiri dan pada lingkungan di mana dia bertugas, dan mereka harus profesional dalam melaksanakan tugasnya karena membawa nama bangsa dan Berarti ada yang ingin dicapai juga kala itu, Bu ya? Kalau boleh tahu, Bu, ketika penulisan ini sendiri, Ibu ada dibantu oleh mungkin komandan yang ketika ada di pasukan perdamaian tersebut, atau mungkin Ibu mencatatnya dalam bentuk catatan-catatan kecil yang diperinci ketika Ibu membuka mungkin buku harian, atau memang Ibu berdasarkan reminder ingatan Ibu saat itu baru Ibu tulis buku ini? Itu kebetulan pas saya menulis ini, setiap saya patroli ada saja yang saya catat, dan begitu pulang saya ke Indonesia, saya tertarik menulis dari rekan saya Rugi Pralangga menyampaikan, Mbak Nita, Kongo ya?
tulis dong ceritanya. Jadi saya mulai menulis, mulai dari beberapa bab gitu kan, dan Femina juga tertarik, dan Metro TV waktu itu mewawancarai saya juga. Disitulah saya, oh iya kenapa nggak saya menulis itu aja. Dan itu sempat tertunda lama karena saya juga sibuk, dan di tahun 2023 inilah itu baru terwujud. Dan karena untuk mengumpulkan informasi foto-foto itu agak susah karena waktu itu laptop saya hilang, jadi saya sempat stres. Jadi foto-foto itu saya cari melalui file-file yang sudah di flash disk. Puji Tuhan semuanya dapat, sehingga foto-foto yang ada di buku itu itulah yang tersimpan sampai sekarang. Termemori itu sendiri Bu ya. Oke. Bu, sebagai pertanyaan pamungkas Bu, apa yang ingin disampaikan kepada pembaca dengan adanya buku Setahun di Kongo ini? Selain tadi Bu menyatakan bahwasanya inilah bukti bakti Ibu kepada wanita TNI AD yang bertugas kala itu, yaitu Ibu sendiri pribadi. Apa Bu yang ingin disampaikan kepada pembaca dan harapannya seperti apa dengan adanya buku ini? Saya sampaikan bahwa wanita TNI itu juga bisa bertugas di misi perdamaian. Kemampuannya dengan lelaki itu sama. Dan kita harus bisa mengambil inspirasi dari apa yang saya tuliskan tersebut dan bisa membawa pesan-pesan untuk generasi-generasi berikutnya. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Kolonel Nita Siaan. Sukses terus atas bukunya Bu. Terima kasih banyak. Pak, ya. Tuhan berkati Bu ya. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, sukses selalu Bu ya. Boleh nanti lihat videonya. Iya, siap. Makasih. Kali ya, Pak, ya. Iya.